Sesi mengenali jalan-jalan kudus. Sesi ini membahas bagaimana kita meresponi Tuhan dengan lebih maksimal sesuai kecenderungan kepribadian kita. Salah satu referensi utama dari sesi ini adalah dari buku Sacred Pathways karangan Gary Thomas. Di buku ini, Gary Thomas menunjukkan bahwa setiap kita memiliki kecenderungan utama dalam meresponi Tuhan sesuai kepribadian. Dalam bidang psikologi, Carl Jung mengembangkan 4 profil untuk menggambarkan tabiat manusia yang kemudian dirumuskan lagi oleh Isabel Briggs Myers dalam tes Myers-Briggs atau MBTI yang populer sekali. Saudara pun mungkin mengetahui tes ini, di mana di dalam tipologi kepribadian ini, kita mendekati realitas apakah sebagai seorang ekstrovert yang paling merasa kerasan dengan dunia sosial, atau sebagai seorang introvert yang lebih suka berdiam di dalam dunia batinnya. Lalu yang kedua, kita menangkap atau mendapatkan informasi sebagai seorang indrawi yang menggunakan kelima indera, atau sebagai orang yang intuitif yang menggunakan intuisi dan imajinasi. Berikutnya, kita mengatur atau menata data sebagai seorang yang berpikir memakai logika, atau sebagai seorang perasa yang menata data menurut bagaimana hal itu mempengaruhi orang dan berkaitan dengan nilai-nilai manusiawi. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menata realitas luar kita. Apakah sebagai seorang yang teratur, terstruktur, dan terkontrol, atau cenderung bersifat spontan, luas, dan tidak teratur. Karena ini bukan kelas psikologi, maka saya tidak akan memperpanjang pembahasan tentang tipologi kepribadian ini. Tapi poin saya adalah bahwa berangkat dari adanya perbedaan kecenderungan kepribadian ini, maka kemudian muncullah tipologi spiritualitas kontemporer yang antara lain dipopulerkan oleh Gary Thomas ini. Di sini, Gary membagi cara untuk meresponi Tuhan dalam 9 kecenderungan yang disebutnya sebagai Sacred Pathways atau jalan-jalan kudus. Kesembilan jalan itu adalah yang pertama, mereka yang mengasihi Allah di alam terbuka dan disebut sebagai kaum naturalis. Lalu ada kaum indrawi, yaitu mereka yang mengasihi Allah dengan panca indera. Kaum tradisional mengasihi Allah melalui ritual dan simbol. Kaum asketis mengasihi Allah dalam keheningan dan kesederhanaan. Kaum aktivis mengasihi Allah melalui konfrontasi. Pemerhati mengasihi Allah dengan mengasihi dan merawat orang lain. Antusias mengasihi Allah dengan misteri dan perayaan. Intelektual mengasihi Allah melalui pikiran. Dan kontemplatif mengasihi Allah dengan pemujaan. Kebanyakan dari kita memiliki lebih dari satu kecenderungan. Tapi kita memiliki kecenderungan temperamen rohani utama ketika berelasi dengan Tuhan. Kaum asketis adalah mereka yang mengasihi Allah dalam keheningan dan kesederhanaan. Kaum asketis menyukai kesendirian, disiplin, dan kesederhanaan, sebab hal-hal inilah yang membangunkan jiwa mereka pada kehadiran Allah. Bagi mereka, lingkungan terbaik untuk ibadah pribadi adalah tempat tenang dengan lingkungan yang tertata. 3 dunia kaum asketis adalah kesendirian, kesederhanaan, dan kekakuan. Bagi kaum asketis, ketika ia menjalani kesendirian atau solitude, maka hal itu bertujuan agar ia bisa lebih berfokus pada kehidupan batin di dalam diri. Mereka menyadari, apalagi jika berada di pekerjaan yang sibuk, memiliki waktu khusus merupakan hal yang esensial untuk memiliki kedalaman yang lebih dengan Tuhan. Salah seorang tokoh kaum asketis dari sejarah gereja yang bernama Jerome bahkan mengatakan, "Bagiku kota adalah penjara dan kesendirian adalah surga." Sementara itu, satu tokoh kaum asketis terkenal dalam sejarah gereja adalah seorang petapa bernama Antoni yang selama 20 tahun hidup menyendiri di padang gurun di Mesir di sekitar tahun 300-an Masehi. Dia menghabiskan banyak waktu untuk tinggal di sebuah cekukan kecil dan sempit di sebuah tebing di daerah padang pasir seperti yang gambarnya bisa saudara lihat.
Tetapi ketika ia kembali ke masyarakat setelah lama hidup menyendiri, ia menjadi seorang yang sangat sehat jiwa raganya dan penuh dengan hikmat, sehingga ia jadi berkat bagi orang-orang di masanya. Tentu saja, seorang dengan kecenderungan asketis yang tinggal di daerah perkotaan yang ramai tidak harus pindah ke padang gurun dan gua kecil untuk bisa mengekspresikan imannya. Ia dapat menemukan tempat sepi di tengah keramaian di dalam kehidupan sehari-hari. Tempat sepi itu terutama berakar dari hati yang tentram karena sadar akan kehadiran Allah Bapa bersamanya. Salah satu contoh lain yang menarik dari sejarah gereja adalah Susana Wesley. Kemungkinan ia memiliki jiwa asketis, tetapi ia juga ibu rumah tangga yang harus membesarkan 10 orang anak. Ketika kebutuhan untuk berdoa menyendiri itu muncul dengan kuat, maka yang biasanya Susana Wesley lakukan adalah mengangkat celemeknya ke kepala untuk berdoa. Ketika dia melakukan hal itu, anak-anaknya belajar untuk tidak mengganggunya karena mereka mengerti itu adalah waktu spesial bagi mamanya dengan Tuhan. Aplikasi yang dapat dilakukan kaum asketis dalam keseharian untuk memperkaya iman Kristennya adalah antara lain dengan membuat suatu pojok doa di rumah, lalu membiarkan tempat itu kosong dengan furnitur sederhana. Bahkan jika perlu, bisa menggunakan jam digital yang tidak ada suara tok-tok-toknya supaya bisa betul-betul hening. Selain itu, kaum asketis modern juga tidak harus tinggal di biara, tapi dapat mengalami kemiskinan jiwa di hadapan Tuhan dengan menjadwalkan waktu retret pribadi dengan menyendiri selama beberapa jam dalam seminggunya atau 1-2 hari per 3 bulan sekali. Lagi pula, berpuasa itu melibatkan lebih dari sekedar makanan. Kita juga dapat berpuasa dari televisi, film, Facebook, WhatsApp, chatting, apalagi gosip yang tidak perlu dan sebagainya. Salah satu contoh tokoh dari sejarah gereja yang sangat menikmati puasa adalah Fransiskus dari Assisi. Konon, ia menikmati puasa seperti orang yang menikmati makanan. Ia masuk dalam kemiskinan seperti orang yang dengan penuh kegilaan menggali emas. Pandangan populer tentang kaum asketis adalah mereka hidup dalam kemurungan dan depresi. Ini adalah hal yang salah. Kaum asketis hidup secara kaku karena mereka ingin memberikan porsi terbesar dari hidup mereka untuk mengejar Allah dengan penuh gairah. Karena itu, teolog Protestan Dietrich Bonhoeffer mengatakan, jika kita tidak memiliki beberapa elemen asketis di dalam diri, kita akan kesulitan untuk mengikut Kristus. Jadi setiap kita perlu menghidupi sisi asketis untuk menjalani kehidupan rohani secara maksimal, terlepas dari apa yang menjadi kecenderungan kepribadian kita. Mari kita lihat lubang kejatuhan kaum asketis. Yang pertama, itu adalah kebanggaan akan kekudusan pribadi, di mana semakin seorang asketis merasa kudus, makin sulit untuk ia bertoleransi dengan orang berdosa dalam tanda kutip. Lalu yang kedua, ia menggunakan pengorbanan untuk mendapatkan kasih Tuhan. Padahal, praktik-praktik asketis tidak membuat Allah lebih mengasihi mereka dibandingkan yang tidak melakukannya. Atau bisa juga, ia menjadi terlalu menekankan kesalehan pribadi. Padahal, perlu seimbang juga untuk bisa melakukan pelayanan publik. Apakah jalan-jalan kudus ini bisa berubah dalam diri seseorang? Menurut saya, hal ini cenderung menetap, seperti halnya kepribadian kita. Tetapi kita dapat mencoba berbagai cara untuk berelasi dengan Tuhan, yang bukan kecenderungan kita untuk memperkaya dan memperdalam pengenalan kita akan Tuhan dan diri. Pertanyaan reflektif penting yang perlu diperhatikan jika jiwa kita dianalogikan sebagai kebun bunga. Apakah saya sudah merawat kebun bunga jiwa saya dengan baik? Untuk itu, kita perlu meluangkan waktu untuk mengevaluasi kehidupan ibadah pribadi. Apa yang membuat kita bergairah, bosan, merasa terbebani, atau justru merasa sangat terberkati sehingga mudah menjadi berkat bagi orang lain.
Jika kita tahu apa yang jadi kecenderungan diri kita pun tidak akan mudah menghakimi mereka yang berbeda dari kita, atau merasa terintimidasi karena kita berbeda dari orang lain. Demikianlah sesi mengenali jalan-jalan kudus ini. Semoga Anda bisa lebih tercerahkan dan terberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.